adalah beberapa fans dari Arsenal yang mungkin mulai ada yang ragu, mulai ada yang Itu ragu semua luntur kepercayaannya untuk ragu semua tadi. Apa ya? Dengan result kemarin Gila, tampaknya unggul 6 poin masih ragu fan base dari Arsenal kenapa kok reaksinya terlalu negatif padahal masih ada keunggulan poin yang cukup nyaman. Jangan menggeneralisir. Gue ada di grup fans Arsenal juga. Iya. Enggak semuanya jelek. Betul, Ada nggak semua. Tapi yang terlihat juga kayak misalnya di Emirates Stadium yang gara-gara Niki doang tadi. grogi. Emirates Stadium yang pulang mungkin cepat juga padahal harusnya kan stay sampai akhir, berikan support karena masih ada misi nih untuk bisa meraih title dengan keunggulan poin yang sebenarnya juga cukup signifikan. Tapi kenapa negatif energi itu ada dan sepertinya juga terbawa ke para pemain juga di lapangan. Bukan soal hasil gitu loh. Kalau fans Arsenal bicara soal hasil, nggak juara dari berapa 20 tahun yang lalu, mungkin udah nggak ada fansnya Arsenal. Cuman yang Arsenal fansnya lihat biasanya itu adalah gritnya, maksudnya cara mainnya, the way they play, intensity. Yang bertahun-tahun orang ledek bahwa ya lu ambil intensitinya 3 poinnya buat kita. Itu yang sebenarnya dicari sama Arsenal. Cara Arsenal mereka main front foot, mencoba untuk unggul. Itu yang Arsenal lakukan biasanya, bukan soal menang kalahnya. Kemarin di luar kalah, the way they play, they play like a shit. Arteta pun juga datanya ini pergantian 3 pemain tercepat yang pernah dia lakuin selama dia ngelatih gitu. Ini pergantian pemain 3 pengganti langsung di menit 54. Urgensinya apa? Artinya dia sadar keadaannya panik, dia butuh menang banget. Tapi nggak secepat ini 3 pemain langsung loh, triple substitution. Artinya dia merasakan sesuatu yang nggak beres dan dia berusaha mereparasi dan status Arsenal lewat pemain pengganti biasanya bagus. Tapi di game kemarin itu sama sekali nggak kelihatan dan menurut gue fans pun kerasa paniknya kelihatan banget. Di build up Arsenal juga paniknya kelihatan banget. Fans nggak panik dong. Tapi berasa tiap kali Raya megang bola di belakang itu fans gemuruhnya luar biasa. Lu bisa dengar itu kemarin di pertandingan. Oh, fans melihat pemain panik. Itu ke translate gitu di antara pemain dan fans. Dan menurut gue ini kalau sampai musim ini lepas lagi, gue lebih sepakat sama semua yang tadi adalah emang Arteta harus out. Karena menurut gue mau skenario apa lagi sih lu buat jadi juara? Dari 2004 mereka invincible sampai mundur si Arsene Wenger. Berapa kali sih mereka bisa menjadi juara? Berapa kali lo di PHP-in? Berapa tahun itu? Dari 2004? 2000 yang mana Leicester juara mungkin? Iya, dari 2004 sampai berapa? Iya kan? Lo bisa bersabar dengan belasan tahun, tapi lo nggak bersabar dengan prosesnya Arteta. Liverpool 30 tahun. Arteta untuk sebuah tim menjadi runner up 3 kali berturut-turut, it's something special menurut gua. Ini tahun keempatnya mereka ada di posisi yang lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kalau lo hitung semua kompetisi yang mereka ikuti, musim ini tuh udah ngelewatin semua kecuali nanti mereka ke semifinal lagi ya Liga Champion. Artinya udah pasti semuanya udah ngelewatin dari sebelum-sebelumnya. Artinya the process is going, tapi mungkin nggak rapidly gitu loh. Kok lo langsung melihat ini tim yang biasa juara nih, harus juara nih? Enggak juga kan, tim lo udah lama banget nggak juara kan. Tapi ini di momen lo hampir banget menjadi juara terus, kenapa lo langsung melihat ini sebagai sebuah pelatih yang harus diganti dan sebuah kegagalan? Menurut gua proses ini masih berjalan gitu. Dan masih di driving seat untuk bisa menjadi juara. Ini kalau dari gua bakal bias. Cuma menurut lo berdua, kalaupun Arsenal juara, ingat ya, kalaupun if, bukan gue bilang Arsenal lagi juara, big if. Kalau Arsenal lagi juara, lu setuju nggak dengan narasi? Ya udah, liganya atau kompetitornya lagi nggak oke nih. Enggak. Waktu itu gue setuju, tapi kalau untuk yang sekarang City-nya menunjukkan mereka cukup bisa melawan lah. Liverpool kan menjadi kompetitor dong maksudnya. Tapi kalau untuk cara menang mereka, perbedaannya kenapa gue kalau bilang City yang juara gue bilang bagus, tapi kalau Arsenal menurut gue agak janggal karena gue nginget lebih dari 3 game yang Arsenal tuh title defining games gitu. Iya. Mungkin Adi udah sering lihat fans Arsenal yang meskipun Arsenal kalah tapi tetap senang karena timnya main bagus. Udah sering lah kayak begitu. Liverpool juga fansnya pasti ada yang senang biarpun kalah tapi mainnya bagus diapresiasi. Nah, kemarin udah kalah dan main jelek juga gitu loh. Jadi pemain kayak gue sempat debat juga sama Mas Haryo, siapa yang lebih baik, Zubimendi atau Declan Rice? Mas Haryo Zubimendi, gue Declan Rice. Oke. Zubimendi last 2 months I think. Exactly. Jelek banget. Zubimendi versi 2025 sama versi 2026 beda banget. Beda banget. 2025 the best player. Itu dia. What happened buat pemain seperti too many minutes Zubimendi? kayaknya too many minutes. Too many minutes. Kecapean sih menurut gue ya. Mungkin yang gue sorotin ya dari kekalahan mereka lawan City di Carabao menciptakan blueprint buat lawan-lawan mereka. Itu yang gue bilang betul. Ketika lo
build up. Kasih aja Arsenal pegang bola. Betul. End up-nya akan balik lagi tuh kalau Tungguin aja. gua tungguin di mid block aja. Iya, betul. Dari situ mereka kan nge-wings. Wings-nya Hilang sendiri. Nggak efektif. Iya. Nggak bisa melakukan tugasnya sebagaimana yang dimau gitu. Sementara tusukan-tusukan dari tengah itu kan yang menjadi Kekuatan. trademark mereka di musim Yes. ini gitu loh. Nah, itu yang nggak bisa mereka dapatkan ketika mereka justru dikasih kekuasaan tapi tengahnya dirapetin. Sistem akan berbicara, lo harus nyamping. Ketika lo mati di tengah, lo harus nyamping. Dan akhirnya pemain-pemain keluar ke situ tuh. Ya. Semuanya ngesamping gitu. Dan beberapa ex pemain luar, ketika lo bermain dengan sistem yang rigid, tanpa membiarkan pemain lo berkreasi, akhirnya di Sulit. momen-momen seperti ini lo nggak bisa Ribut, keluar kreasinya tuh. Karena udah terbiasa, lo harus ke sini, textbook, tak. Iya, betul. Itu Gua yang setuju. mungkin yang kurang dari sebuah sistem yang rigidnya Arteta. Ya. sih. Gua rasa ini minggu yang defining banget ya, make or break buat Arsenal dan Arteta. Harus bisa ada pesan, setidaknya kalau salah satunya lepas, satunya ini yang gue kejar banget. Itu mereka harus kirim pesan di pekan Ala ini Real menurut Madrid gua. ya? Iya, itu harus dihindari itu. Dalam 16 hari lo bisa kehilangan quadruple. Itu prospeknya Dalam 16 hari. Prospeknya serem banget itu. Carabao, FA, FA, terus nanti UCL. Champions misalnya kalah, terus Minimal bisa ada yang nyangkut ke satu gitu terus ya. misalnya kalah sama City, terus City tanggal 23 menang. Dalam 16 hari Bisa hilang semua. Lo hilang semua. Tapi bisa hilang. Ini Penghiburannya, benar penghiburannya. defining. Fans Arsenal, Rasa cinta bisa hilang. kalau butuh temen cerita, Mulai jangan dari sekarang. jangan dipendam sendiri. Tenang. Fans Arsenal juga gue punya penghiburan. Kalaupun misalnya 4-4-nya gagal, tapi kegagalan untuk meraih keempat tersebut juga merupakan quadruple. Ya, Quadruple kegagalan. Oh lu emang, lu yang harus bisa dibuat sebagai Rekor. penyemangat Hey, untuk musim mendatang. narasi quadruple itu berasal dari Anda. Bukan dari saya, gara-gara Anda. Gara-gara Evelyn ya? rekor. Iya. Salah satunya. Pokoknya yang paling utama. Oke, Sayang. Arsenal sudah kita tutup dulu. Kita akan nanti bahas lagi di Senin mendatang karena kalau sampai terjadi hal yang Menang di luar, nggak di City, Di? Hah? Menang nggak di City? ya gue sih berharap. Ayo, lu berharap apa? Harapan Kalau apa misal nih? kalau gue lihat dari penampilan kemarin, gue khawatirnya setelah begitu luar biasa nih di peringkat pertama, Betul. akan ada skor mencolok yang bisa menjadi keunggulan. Bantai dari dia, City. dibantai. Tapi harapan gue imbang supaya lebih menarik lah karena